Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Sahabat sehat, siapa yang tidak khawatir dan takut apabila ada benjolan yang tumbuh di sekitar tubuh kita? Bagaimana tidak, sebuah benjolan pasti dikaitkan dengan penyakit ganas seperti tumor dan kanker. Namun untuk memeriksa apakah benjolan tersebut berbahaya atau tidak, perlu dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan patologi anatomi. Nah, seperti apa sih patologi anatomi itu? Kita akan mengulasnya pada topik hari ini. Namun sebelum itu saya juga mengajak kalian untuk subscribe dan share YouTube kami di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Kalian juga bisa follow Instagram di RSUMA7 dan Facebook di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan membahas tentang patologi anatomi. Di sini sudah ada narasumber yang luar biasa hadir menemani kita semua. Beliau adalah Dr. Siti Fatimah MKes SPPA. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabar? Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Dokter Siti Fatimah atau yang biasa kita sebut dengan Dokter Sifa ini, beliau adalah dokter spesialis patologi anatomi di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar, ya, Dok ya? Ya, betul. Saya ini kalau ketemu Dokter Sifa selalu ceria gitu, Dok. Positive vibes pokoknya. Gimana, Dok, rahasianya kok bisa seperti itu? Nggak pernah murung gitu, Dok. Kita Selalu hidup ceria. ini harus selalu mensyukuri ya. Apapun yang terjadi, mau usia bertambah, mau usia seperti apapun, kita harus selalu berbahagia. Karena itu adalah salah satu cara untuk mencegah agar sel kanker tidak mengenai tubuh kita. Nah, itu sahabat sehat perlu kita garis bawahi ya, harus selalu ceria biar tidak kena kanker gitu ya, Dok, betul, ya. itu. Nah, Dok, di bulan Februari ini kan kita sudah merayakan 2 kali Hari Kanker, Dok. Pada 4 Februari ini ada Hari Kanker Sedunia. Terus kemarin juga 15 Februari ada Hari Kanker Anak ya, Dok ya, sedunia. Nah, Dok, kenapa sih kanker harus dirayakan gitu, Dok? Kita mendengarnya dia sudah takut ya, Dok ya. Kalau bahasa Maduranya itu marengis gitu ya, Dok ya. Kenapa, Dok, harus dirayakan begitu, Dok? Menurut Dokter Sifa seperti apa? Karena di sini dari apa yang orang terutama judge-nya itu adalah bahwa kanker itu sangat menakutkan, tidak ada obatnya. Iya. Orang yang dulunya senang, fight orangnya, terus bahagia, tapi ketika dia didiagnosa atau dia dikatakan dia menderita kanker, tiba-tiba langsung down, turun. Untuk menetralisir hal-hal seperti itu, kita terutama mungkin bagian kanker, baik itu onkologi, patologi anatomi, itu perlu untuk merayakan, karena di sini kita ingat bahwa orang-orang yang terkena kanker itu tidak harus mengalami down duluan karena penyakitnya. Karena sekarang begitu banyak sekali terapi maupun hal-hal yang bisa dilakukan, pencegahan secara dini dan lain sebagainya, agar kita bisa melakukan deteksi dini bagaimana caranya agar kanker itu tidak lagi jadi momok buat masyarakat, terutama ya yang di Madura saat ini, biar nantinya ke depannya kita itu betul-betul bisa mencegah kanker itu tidak lagi menjadi suatu penyakit yang menakutkan buat kita. Oke, jadi dukungan kita juga ya, Dok ya, sama para pasien. Iya, para pasien begitu. Kalau untuk ininya kasusnya sendiri kan paling banyak itu katanya kanker serviks sama payudara begitu ya, Dok ya. Kalau di Sumeneb sendiri gimana, Dok? Kasus-kasus yang saya terima di RSDMA ini itu
memang untuk kasus wanita atau female di sini kebanyakan adalah kanker payudara dan kanker serviks. Itu masih tingkat di urutan nomor pertama. Dari 1.200 lebih yang tahun 2002 kemarin, itu sekitar lebih dari 50% itu kasus female yang kami terima. Baik itu kanker payudara maupun kanker serviks dan ovarium. Tapi laki-laki juga tidak menutup kemungkinan ada Betul. kanker payudara ya dok ya? Memang kanker payudara itu umumnya itu terjadi pada wanita karena kasusnya memang itu terbanyak. Ya. Tidak cuma di Madura atau Sumeneb katakanlah, tidak cuma di Indonesia, mungkin juga di dunia, Seluruh WHO dunia juga ya. sama ya, Dok? Memang wanita paling sering, tapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi pada laki-laki. Oke, juga beresiko juga ya laki-lakinya dok ya? Betul. Ya, kalau mamanya kita bicara kanker ya dok, biasanya kita pertama kali tahu kalau ada sesuatu yang tidak abnormal gitu di tubuh itu kan ada benjolan ya dok ya, atau daging gitu ya dok ya, itu diperiksa lab gitu. Kita kan taunya periksa lab gitu kan ya dok, diperiksa. Ternyata itu namanya patologi anatomi begitu ya dok ya, pemeriksaan patologi anatomi. Nah, seperti apa sih dok patologi anatomi itu sebenarnya? Patologi anatomi di sini adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang proses terjadinya penyakit pada tubuh manusia. Di mana laboratorium dari patologi anatomi tersebut, pemeriksaan yang dilakukan di dalamnya adalah menerima bahan atau spesimen jaringan sel, kemudian juga cairan tertentu. Jadi pemeriksaan yang kita lakukan adalah terkait dengan jaringan tubuh manusia. Itu yang merupakan patologi anatomi. Di mana dari lab patologi anatomi terutama yang ada di RSMA ini, itu yang bisa dilakukan atau yang diunggulkan dalam pemeriksaannya itu bisa meliputi FNAB. Di sini istilahnya tusuk jarum halus. Tusuk jarum halus. Ya, Seperti apa itu dok? Tusuk jarum halus adalah di mana kita terdapat nodul atau lesi atau benjolan atau ulkus atau apapun itu yang dari dokter DPJP klinisi itu mencurigai ada suatu, apakah itu suatu keradangan TBC misalnya, ataukah itu suatu tumor, apakah itu tumor jinak, tumor ganas, kemudian dikirim ke lab PA, dilakukan pemeriksaan FNAB, dilakukan tusuk jarum halus dengan menggunakan jarum ukuran kecil 25 sama 26 di sini tanpa adanya bius atau anestesi, karena kita melakukan pemeriksaan itu atau kita menusuk sesuatu itu, nodulnya atau benjolannya itu yang tampak dari luar, jadi yang superficial istilahnya. Misal jadi biasanya, di permukaan. Biasanya Ya. kan kita banyak ada benjolan di ketiak begitu Bisa, ya dok ya, di leher, langsung ya itu langsung bisa dilakukan. begitu, Ya, tapi dokter. kalau terlalu dalam atau terlalu kecil nodulnya, itu kita butuh pemeriksaan yang lebih lagi, bukan lagi FNAB atau tusuk jarum halus lagi, karena dia sudah memiliki tingkat kesulitan tertentu. Jenis pemeriksaannya beda lagi ya dok ya, Beda kalau lagi. mamanya sudah tidak bisa terasa. Betul. Oke dokter. Terus kalau mamanya benjolan itu dok, itu kan apa ya dok ya, jaringan daging atau apa ya dok? Kalau mamanya benjolan isinya itu apa sih dok? Setiap benjolan atau nodul yang tidak pada tempatnya itu seringkali kita khawatirkan adalah suatu penyakit. Iya. Nah, terutama paling sering di payudara, di pelipatan seperti ketiak, seperti yang bilang tadi itu, terus di leher, kemudian di selangkangan. Nah,
nodul-nodul yang ada pada daerah-daerah tersebut pada ukuran tertentu di mana dia masih teraba, kita lakukan tusuk jarum halus. Yang kita ambil itu namanya kan aspirasi cairannya. Cairan yang di dalam itu bisa bermacam-macam tergantung dari apa penyakitnya. Makanya kita lakukan pemeriksaan cairan tersebut dengan tusuk jarum halus untuk mengetahui apa yang ada di dalam nodul tersebut. Dia bisa padat isinya, bisa juga padat kenyal, bisa juga cairan kista, bisa berupa cairan pus atau nanah campur darah. Tergantung dari apa yang kita dapatkan, kita proses, kita baca, baru kita keluarkan hasil. Oh, ternyata nodul yang ada di leher itu mengarah ke tumor. Tumor apa? Baru nanti kita lebih lanjut pemeriksaannya. Seperti itu. Berarti ada banyak macamnya ya dok. Betul, ya, enggak cuma tergantung dari penyakitnya. Oke, kan itu kan pasti ada banyak macam ukuran, bentuknya juga berbeda-beda. Itu mempengaruhi hasilnya enggak sih dok? Bisa jadi, karena begitu pula mempengaruhi tingkat kesulitan kita dalam menjawab. Itu bisa. Misalnya sekarang nodulnya kurang dari 1 cm, bisa 0,5, bisa 0,6, bisa 0,7. Dia bentuknya bulat, batasnya jelas, tapi dia sangat mobile atau gerak-gerak. Di mana posisi seseorang juga mempengaruhinya. Itu ternyata setelah kita lakukan puncture, bisa jadi itu suatu tumor jinak ataupun radang. Pada orang-orang tertentu terkadang ada bakat di mana dia ketika daya tahan tubuhnya menurun, dia akan mudah sekali timbul benjolan. Misalnya ada infeksi di salah satu Di dalam bagian tubuh tubuh. kita, misalnya di kaki atau mungkin di tangan atau mungkin di gigi. Kadang kan timbul ini benjolan baik di leher atau di sekitar tempat di mana ada infeksi tersebut, seperti itu. Dan juga pada misalnya nodul yang ada di payudara pun itu bisa juga mempengaruhi tingkat apakah dia ganas, jinak. Itu dari ukuran juga bisa berpengaruh. Dimana kalau misalnya sekarang ukurannya sudah besar sekali, kemudian juga mempengaruhi pada aktivitas seseorang tersebut, dia bisa saja itu tumor ganas. Atau bisa jadi besar tapi isinya cairan. Bisa mungkin karena lemak, bisa mungkin juga karena kista. Jadi isinya cairan. Seperti itu. Banyak ya dok ya bentuk-bentuknya. Banyak segala kemungkinan. Benjolan isinya lemak gitu. Berarti saya nih dok, semuanya benjolan lemak gitu. Ya, biasanya sih Kalau yang abnormal ya dok ya. sering kita lihat benjolan yang isinya lemak itu di daerah punggung mungkin ya. Seringkali itu kita kan kalau pas dioperasi ternyata isinya cuma lemak, atau mungkin juga di daerah lengan juga bisa seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dimanapun benjolan itu bisa tumbuh dan itu bisa apa saja. Oke. Berarti penting ya dok ya pemeriksaan PA itu. Apa namanya kan biasanya kan kalau mamanya ada benjolan orang takut ya dok ya. Maksudnya untuk memeriksakan itu takut. Sebelum misal saya ya dok ya ada benjolan di ketiak atau di payudara begitu. Nah saya ini mau memeriksakan itu harus kemana dulu nih dok? Sekarang begini, umumnya kalau kita ada benjolan di mana kita tidak ada keluhan, misalnya benjolan di payudara, tapi kita merasa biasa saja. Di usia seperti apa? Karena usia juga mempengaruhi kan di sini. Nah, pada usia-usia muda atau usia-usia yang parubaya, apalagi usia tua, kalau kita masih bisa beraktivitas dengan baik, orang akan datang ke
dokter spesialis bedah. Oh, Syukur-syukur kalau seperti di RSMA di sini kan ada dokter spesialis bedah konsultan onkologi, Dokter Husnul Goib. Ya. Nah, biasanya mereka akan datang konsultasi ke sana untuk memastikan apakah benjolannya di payudara tersebut merupakan suatu tumor ataukah hanya suatu keradangan dan lain sebagainya. Jadi ketika sudah datang ke dokter spesialis bedah onkologi, mereka umumnya akan diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Untuk pengambilan sampelnya itu dilakukan oleh spesialis bedah sendiri atau langsung Dokter Siva selaku spesialis patologi anatomi? Di sini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk laboratorium patologi anatomi itu ada layanan pemeriksaan. Yang pertama itu adalah FNAB, tusuk jarum halus tersebut. Untuk pemeriksaan FNAB atau tusuk jarum halus yang mengambil adalah dokter patolognya. Oh, langsung ya? Langsung dok, ya? saya. Kemudian nanti saya juga yang baca, hasilnya bisa saya sampaikan kepada klinisi. Kemudian kalau itu merupakan nodul yang operasi, istilahnya terapinya dengan cara dioperasi, tetap yang mengambil adalah DPJP-nya. Misalnya seperti tadi nodul di payudara bisa diambil oleh dokter spesialis bedah atau bedah onkologi. Kalau misalnya sekarang di THT misalnya, itu bisa dokter THT-nya. Kalau misalnya kelainannya karena kulit, itu bisa dokter kulitnya melakukan biopsi, eksisi, itu bisa dilakukan oleh DPJP-nya, di mana bahannya nanti dikirim ke lab PA. Oh gitu, jadi ada yang langsung ditangani oleh dokter PA, ada yang langsung dari dokter klinisinya sendiri ya dok ya? Iya. Nah tadi tuh banyak dok, ada dokter bedah, terus dokter kulit juga. Berarti dari semua klinisi juga bisa mengirimkan sampelnya ya dok ya? Iya, betul. Baik itu dokter gigi, dokter paru, dokter kulit, dokter THT, semua bisa mengirimkan sampel atau bahan jaringan kepada kami patolog. Oke. Nah, kalau mamanya misal sebelum kita mengambil sampel jaringan, dari mulai sebelum sampai setelah itu ada proses khusus enggak dok untuk pasiennya sendiri? Kalau setiap layanan seperti misalnya FNAB, HPA di sini histopatologi, pemeriksaan hasil jaringan, hasil operasi, atau sitologi, atau pap smear. Nah, itu kita perlakuannya mungkin berbeda-beda. Kalau untuk pasien FNAB itu kami kan yang tindakan langsung yang berikatan langsung, jadi kami yang mempersiapkan seperti apa yang harus diambil bahannya atau spesimennya tersebut. Nah, untuk misalnya dari kiriman dari klinisi atau DPJP, itu mereka nanti yang akan mempersiapkannya. Kita hanya menerima jaringan yang sudah dilakukan fiksasi. Jadi perlakuannya terhadap jaringan yang sudah diambil oleh klinisi atau DPJP-nya. Itu saja bagian kita. Untuk yang pasiennya, mereka yang lebih tahu harus seperti apa. Karena untuk kasus-kasus tertentu, mereka mungkin punya protap-protap atau SOP sendiri ya, bagaimana sebelum dilakukan operasi. Kalau kami, jaringan yang sudah dilakukan operasi, baik itu dari OKA, baik itu dari ruangan, baik itu dari poli, itu kami hanya syaratnya adalah dilakukan fiksasi oleh NBF 10%. Fiksasi itu apa sih? Fiksasi itu istilahnya seperti pengawetan. Jadi jaringan yang sudah dioperasi itu kemudian dikasih formalin agar sel-selnya itu tidak mengalami kerusakan ketika kami membacanya nanti. Yang paling banyak nih sejauh ini Dokter Siva, sampel apa sih yang paling banyak diterima gitu?
female, Oh. kandungan, Mm-mm. kasus kandungan obgyn dan kandungan itu, kemudian juga payudara. Itu yang tertinggi saat ini. Memang sesuai dengan datanya ya dok ya. Betul, iya. Di dunia, di Indonesia, di Sumeneb pun juga sama ya Iya. dok ya. Oke, terus itu berapa hari sih dok bisa hasil keluar begitu? Untuk pemeriksaan seperti FNAB, kita hasil itu 1 sampai 2 hari tergantung dari tingkat kesulitan yang kita lakukan pemeriksaan. Oh, jadi cuma 1-2 hari sudah bisa langsung Betul. keluar hasil ya? Iya. Dok, ya? Dan itu pertimbangannya juga banyak tidaknya pasien pada hari tersebut. Oh. Jadi kalau pada hari-hari tertentu di mana kebetulan kita juga punya konsultan onkologi ya setiap hari Jumat dan Sabtu, insya Allah itu pasien biasanya lumayan banyak. Nah, pasien-pasien itu kalau kita semisalnya tidak memungkinkan untuk dikeluarkan hasil pada waktu itu, maka besoknya baru kita keluarkan. Tetapi kalau pada hari-hari biasa di mana pasiennya tidak terlalu banyak, maka kita hasil keluar saat itu juga. Itu untuk pemeriksaan FNAB. Untuk pemeriksaan histopatologi atau HPA di sini, karena jaringan tersebut ada perlakuan khususnya seperti yang saya sampaikan tadi, dia harus difiksasi dulu, kemudian dilakukan gross istilahnya atau potong jaringan, potong tumor. Jadi di sini kita untuk TAT-nya atau hasil jadinya kita prediksi sekitar 10 sampai 14 hari. Karena dia harus masuk alat, lebih lama ya dok, lebih panjang prosesnya juga. Dan itu juga sudah kami pertimbangkan berdasarkan jaringan yang kami terima dan sesuai dengan alat yang ada. Kemudian kalau untuk sitologi cairan tubuh, apakah itu dari pleura, paru, ataukah itu dari perut, ASI tes, nah itu kami 3 sampai 5 hari sesuai dengan prosesnya dan tingkat kesulitannya. Biasanya hasil selama ini, tetapi jadi untuk sitologi biasanya tidak lebih dari 3 hari, untuk HPA tidak lebih dari 7 hari, seperti itu. Jadi tergantung dari tingkat kesulitan dan jenis jaringannya juga. Misalnya juga ya, jaringan lemak itu agak lama untuk fiksasi, untuk mematangkan. Karena kalau masih mentah kita proses ke alat, yang ada hancur seringkali. Jadi kita tiap jaringan itu berbeda-beda. Jadi makanya kita prediksi ambil secara rata-rata berapa harinya untuk TAT-nya. Nah, saya penasaran nih, dari hasil PA yang sudah dikeluarkan itu apa saja sih dok hasilnya, pembacaannya begitu dok? Kenapa enggak semua benjolan langsung aja dioperasi diangkat gitu dok? Gimana dok? Ya, memang patologi anatomi sendiri di sini bermanfaat. Hasil pemeriksaannya itu untuk targeting terapi juga sebenarnya. Jadi penata laksanaan selanjutnya. Misalnya sekarang saya ambil contoh untuk pasien FNAB. Untuk pasien FNAB, salah satu contoh misalnya seorang wanita dengan nodul di payudara dengan ukuran tertentu, datang ke FNAB, rujukan dari onkologi. Umumnya dia sudah dapat hasil dari radiologinya, curiganya apa tumor, apa kista, apakah peradangan dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan puncture atau kita lakukan tusuk jarum halus. Ternyata hasilnya adalah tumor jinak. Itu kecurigaan sementara memang, karena kalau FNAB tidak bisa merupakan suatu diagnosa pasti atau kesimpulan pasti itu benar-benar jinak atau ganas. Itu benar-benar ganas. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi dari hasil FNAB tersebut
mewakili bahwa apa yang kita ambil itu ternyata hasilnya adalah ke arah jinak, tumor jinak, maka klinisi atau dokter spesialis bedahnya biasanya akan melakukan biopsi atau eksisi. Jadi hanya mengambil tumornya saja, benjolannya saja, diperiksa ke PA. Benar-benar jinak, berarti selesai sudah ceritanya. Kalau ternyata FNAB-nya curiga radang, kemudian dikembalikan ke klinisinya, kemudian diterapi dengan antibiotik atau mungkin pengobatan yang sudah sesuai standarnya dan sembuh, selesai sudah ceritanya. Nggak usah Tanpa diambil ada ya, pengambilan atau operasi. Biasanya seperti itu yang saya tahu. Kemudian kalau misalnya ternyata curiganya ganas, maka otomatis dokter spesialis bedahnya atau bedah onkologinya di sini akan melakukan pengambilan itu secara keseluruhan, tidak hanya pada tumornya, tetapi pada daerah sekitarnya juga, sehingga ada batas-batas di mana untuk menghindari yang terjadinya metastase atau penyebaran, terutama melalui kelenjar getah bening atau melalui kalenceran katanya orang Madura. Gitu. Oh begitu ya dok. Jadi sangat penting ya dok. Hasilnya ini penting ya dok untuk terapi selanjutnya. Jadi tidak semuanya harus dioperasi atau. Iya betul. Kalau cuman peradangan tidak usah dioperasi ya dok ya. Obat saja, tidak perlu dilakukan operasi. Oke dokter, mungkin nih untuk mengakhiri perbincangan kita ada yang akan disampaikan kepada sahabat sehat terkait benjolan atau kanker begitu dok, silahkan dokter. Harapan saya sebagai dokter patologi anatomi untuk masyarakat sekarang ini tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa ketika kita menemukan sesuatu yang lain pada tubuh kita, apakah itu suatu benjolan, apakah itu suatu luka yang tidak sembuh-sembuh, dan lain sebagainya, segeralah periksakan diri Anda ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan terdekat agar sampean semua tidak datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah tidak tertolong lagi. Lebih tahu secara dini penyakit kita itu lebih baik, karena prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu saja mungkin pesan saya. Oke, jadi sahabat sehat diingat ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau umpamanya ada suatu abnormal dalam tubuh kita, benjolan atau apa, jangan takut, periksa langsung saja, diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Siva sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, terutama sahabat sehat di rumah. Ini semoga sangat jadi manfaat ya kepada sahabat sehat. Terima kasih dokter. Semoga di lain hari kita bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan topik yang lain ya dok ya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya Kuria Anissa dan Dokter Siva SPPA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.